Pernikahan yang tidak diinginkan. Bah, 145. Namun, Din tidak kehabisan cara untuk membuat Azarin tersipu. Rencananya aku minta izin sama calon ayah mertuaku di sana, untuk menikahimu. Aku juga akan titip pesan, biar beliau datang ke mimpimu malam ini dan bilang betapa aku mencintai putri cantiknya ini. Wajah Azarin langsung memerah, untung saja dia menggunakan cadar. Dia menunduk, memilin-milin ujung jilbabnya sambil menggigit bibir, berusaha menahan senyum. Melihat bahasa tubuh Azarin yang tampak kaku, Din justru tertawa kecil. Sebelum melangkah keluar, dia berkata, "Aku pergi dulu, sayang. Jaga diri, ya." Azarin hanya membalas dengan anggukan kecil. Kata-kata enggan keluar dari bibirnya, tetapi senyum tipis yang melengkung di wajahnya tak bisa disembunyikan. Sebelum benar-benar menjauh, Din pun sempat menoleh sejenak, kemudian melangkah pergi. Sementara Azarin masih berdiri di depan rumah, menatap mobil Din yang perlahan berjalan mundur keluar dari pekarangan. Dia tersenyum kecil di balik cadarnya, memperhatikan lampu belakang mobil yang berkedip disertai suara klakson mobil tanda berpamitan, hingga tak berselang lama mobil perlahan menghilang. Azarin menghela napas sejenak, ini hari terakhir dia melihat mobil Din terparkir di depan rumah, dan akan kembali terjadi setelah mereka menikah nanti. Azarin memilih masuk ke dalam rumah, pikiran langsung tertuju pada Alina yang sedang tidur. Dia khawatir gadis kecil itu terbangun dan menangis jika terlalu lama ditinggalkan. Namun, langkahnya terhenti ketika suara mesin mobil lain terdengar dari arah pagar. Azarin berbalik, mengerutkan kening saat melihat sebuah mobil berwarna merah gelap berhenti di depan rumah. Mobil itu terlihat asing. Tak lama pintu mobil terbuka, dan seorang wanita berusia setengah baya turun perlahan. Azarin langsung mengenali sosok itu. "Umi," gumamnya pelan. Senyum lega terukir di wajahnya, meskipun tersembunyi di balik cadar. Setidaknya nanti ketika keluarga Din datang, bisa langsung berpamitan. Namun, senyumnya seketika memudar ketika melihat pintu lain di mobil itu terbuka, dan seorang wanita berpakaian rapi turun dengan langkah anggun. Azarin terpaku. Wajahnya mendadak pucat, matanya terbelalak, bahkan napasnya terasa tertahan. "Kak Aleya," bisiknya nyaris tak terdengar, namun penuh keterkejutan. Jantungnya berdebar hebat, menciptakan sensasi dingin yang menjalari tubuhnya. Azarin berdiri terpaku di depan rumah, tubuhnya seperti patung, dan sorot matanya mendadak kosong. Hingga dia tak sadar, sejak kapan ibunya, Herlina, dan kakaknya, Aleya, telah memasuki pagar rumah. Sementara Herlina yang baru saja menyadari keberadaan putri bungsunya langsung dilanda gelisah. Wajahnya menegang, tangannya yang memegang tas bergetar, tanpa sadar meremas erat tali tas itu. Jantungnya berdegup keras, seperti maling yang tertangkap basah di tempat kejadian. Langkahnya mendadak berat, seolah ada bola besi yang mengikat kakinya. Dia tak tahu bagaimana Azarin akan bereaksi saat melihat Aleya, kakak yang selama ini membuat luka begitu dalam di hatinya. Dia mengira Azarin belum pulang dari Semarang, itulah alasan ia membawa Aleya ke rumah terlebih dahulu setelah bebas dari penjara. Namun kini, semua terasa seperti kesalahan besar. Herlina melangkah setengah hati, menghindari tatapan Azarin yang mungkin menyimpan kekecewaan, atau lebih buruk lagi, air menata. Dia tak sanggup. Hatinya menjerit, tetapi langkahnya tetap menuju ke depan. Namun, tiba-tiba dia berhenti. Aleya yang berjalan di belakangnya otomatis ikut terhenti. Belum sempat Aleya menyelesaikan kata-katanya, Herlina memotong dengan suara yang hampir berbisik. "Pergilah sekarang. Ini bukan waktu yang tepat untuk kamu datang."
Alea mengernyit. Tapi, Umi, masa aku harus pergi sementara aku belum sekalipun menginjak rumah ini, protesnya. Apa karena Aza ada di rumah? Umi takut sama dia. Kenapa sih Umi selalu pilih kasih? Herlina berbalik, tatapan matanya tajam seperti belati yang menusuk. Kamu sudah janji sama Umi, Alea. Kamu janji gak akan bikin masalah lagi sama Aza. Kenapa kamu gak pernah menepati janji? Alea memutar bola matanya dengan malas. Aku cuma mau ambil barang-barangku, Umi. Masa aku gak boleh pulang ke rumah sendiri? Apa Umi gak kasihan sama aku? Aku baru saja keluar dari penjara, Umi. Beberapa hari aku tidur di lantai yang dingin. Kata-kata Alea membuat Herlina tercekat. Dia tak bisa menyangkal, apa yang dikatakan Alea ada benarnya. Namun, keadaan di rumah saat ini tidak memungkinkan untuk menambah konflik. Herlina kembali berbalik badan. Pandangannya menyapu teras, tetapi Azarin sudah tidak ada di sana. Hatinya mencelos. Tanpa pikir panjang, dia bergegas masuk ke dalam rumah, mencari putri bungsunya. Langkahnya terhenti ketika melihat gelas porselen berisi teh yang sudah tandas di meja ruang tamu. Itu berarti ada tamu yang tadi diterima Azarin. Namun, siapa? Herlina tak mau ambil pusing dengan pertanyaan itu. Dia melangkah cepat menuju ruang tengah. Pandangannya langsung tertuju ke tangga menuju lantai 2. Azarin pasti ada di atas, pikirnya. Namun, dia ragu, haruskah dia menyusul? Ataukah lebih baik dia menunggu? Herlina berdiri di sana, hatinya dipenuhi kebimbangan. Dua putrinya, dua jiwa yang sama-sama dia lahirkan, kini berada di jurang yang seolah tak bisa dijembatani. Dan dia, berdiri di tengah, tak tahu harus memilih siapa. Umi, panggil Alea dengan nada yang dibuat-buat lembut. Namun, jelas ada maksud terselubung di baliknya. Herlina yang sedang berdiri di ruang tengah berbalik dengan napas berat. Matanya yang terlihat lelah dan penuh frustrasi menatap anak sulungnya dengan datar. Sudahlah, Umi. Kenapa sih Umi selalu takut sama Aza? Ujar Alea dengan nada menyindir, seolah. 3. Berusaha menenangkan, tetapi juga menyulut. Tidak semua keinginan dia harus Umi turuti. Aku ini anak Umi juga, tapi rasanya seperti anak tiri. Tatapan Herlina semakin tajam. Masuk ke kamarmu sekarang, bereskan apa yang harus kamu bereskan, lalu pergi, ucapnya dingin tanpa ingin memperpanjang perdebatan. Alea mendengus kesal, tetapi dia tetap melangkah menuju tangga. Saat menaiki anak tangga, tatapannya sempat terhenti pada pintu kamar Azarin yang tertutup rapat. Kedua sudut bibirnya sedikit tertarik membentuk senyuman sinis sebelum dia membuka pintu kamarnya sendiri. Memasuki kamarnya yang terasa asing karena sudah lama tak dia tempati, Alea menemukan ruangan itu tetap rapi. Bukannya segera membereskan barang-barangnya, dia malah menjatuhkan tubuh ke atas tempat tidur. Matanya menatap lampu di langit-langit dengan pandangan kosong, tetapi pikirannya jauh dari tenang. Jenderal, gumamnya pelan, menyebut nama suaminya. Seketika sebuah ide muncul di benaknya. Dia bangkit setengah duduk, meraih ponsel yang baru saja dikembalikan oleh pihak kepolisian, jari-jarinya dengan lincah mengetik sebuah pesan. Assalamualaikum, Mas. Bisa datang ke rumah Umi sekarang. Penting banget, Mas. Pesan itu dia akhiri dengan emoji memohon, menambah kesan mendesak. Setelah menekan tombol kirim, dia meletakkan ponselnya di sisi tempat tidur dan kembali merebahkan diri. Pandangannya kembali menatap langit-langit kamar, tetapi senyum kecil terukir di wajahnya. Dalam pikirannya, dia membayangkan malam ini bisa tidur bersama jenderal, suaminya. Tetapi lebih dari itu,
dia juga tahu bahwa kedatangan jenderal bisa menjadi alasan untuk menunda kepergiannya dari rumah. Aku memang pintar. Gak sia-sia jadi dokter, gumamnya penuh percaya diri sambil tersenyum manis, puas dengan rencananya sendiri. Tak ingin larut dalam pikirannya yang kusut tentang hubungan Azarin dan Alea, Herlina memutuskan untuk memasak. Dia berharap suasana makan siang bersama bisa menjadi momen berbicara dengan tenang dan menjembatani keretakan hubungan kedua putrinya. Dengan telaten, dia memasak menu favorit Azarin dan Alea, sayur sop daging, udang goreng tepung, dan telur balado. Meski bekerja sendirian di dapur, Herlina merasa pekerjaannya ringan. Mungkin karena ada harapan besar yang dia sematkan pada momen ini. Aroma harum mulai memenuhi ruang makan ketika sebagian besar hidangan sudah tersaji di atas meja, menyisakan udang goreng tepung yang masih diolah. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar dari arah ruang tamu. Herlina buru-buru mengecilkan api kompor, mencuci tangan, lalu berjalan ke depan. "Iya, waalaikumsalam," jawabnya sambil membuka pintu. Herlina terkejut melihat siapa yang datang, Din bersama kedua orang tuanya. Sontak, Din menyambut calon ibu mertuanya dengan salam sopan, disusul Bu Mahira yang memeluk Herlina dengan hangat. Pak Argatama hanya memberi salam hormat dengan menyatukan kedua tangannya di dada. "Ayo masuk," ujar Herlina dengan senyum ramah, memberikan jalan bagi tamu-tamunya untuk melangkah masuk. Setelah duduk, Bu Mahira segera menjelaskan bahwa mereka sempat datang, tetapi rumah kosong, sehingga mereka memutuskan berziarah ke makam ayah Azarin. Herlina tersentuh mendengar hal itu. "Terima kasih banyak, Bu, saya juga minta maaf jika kedatangan kalian, saya tidak ada di rumah," ujarnya dengan suara penuh rasa haru. 4. "Iya, tidak apa-apa, Bu. Kami mengerti." Bu Mahira tersenyum lembut. Setelah berbincang sebentar, Herlina meminta mereka menunggu karena masakannya belum selesai, sekaligus juga memanggil Azarin. Di dapur, Herlina mematikan kompor, mengangkat udang goreng tepung, dan menatanya di atas meja makan. Setelah memastikan semuanya rapi, dia berjalan ke lantai 2 menuju kamar Azarin. Dengan hati-hati, dia mengetuk pintu dan memanggil putrinya. "Za, Umi mau bicara sebentar," ucapnya lembut. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Azarin berdiri di ambang pintu dengan tatapan datar, tanpa sepatah kata pun terucap. Herlina menelan ludah, mencoba mengabaikan suasana canggung itu. "Nakdin dan keluarganya ada di bawah, Nak. Mereka ingin bertemu," kata Herlina dengan nada hati-hati. Azarin tak memberi jawaban, bahkan tak mengangguk. Dia hanya menutup pintu perlahan tanpa berkata apa-apa. Herlina terpaku di tempat, hatinya terasa perih. Dia tahu Azarin marah, kecewa, dan itu semua dia tanggung sendiri sebagai akibat dari keputusannya membebaskan Alea dari penjara. Matanya mulai memanas, tetapi dia menahan diri agar tidak hanyut dalam emosi. Di dalam kamar, Azarin merapikan cadarnya yang sempat dilepas, lalu menggendong Alina yang sudah terbangun sejak tadi. Dia telah membujuk gadis kecil itu agar tidak menangis ketika kembali ke Dubai esok hari. Ketika Azarin membuka pintu dan keluar kamar, Herlina masih berdiri di tempat yang sama. Azarin melangkah melewatinya tanpa sepatah kata pun, meski Herlina mencoba tersenyum tipis, yang hanya dibalas Alina dengan senyuman kecilnya. Azarin turun ke lantai bawah, sementara Herlina mengikuti dengan pandangan sendu. Dia ingin sekali memeluk Azarin dan meminta maaf. Namun, tamu yang menunggu di ruang tamu menjadi penghalang. "Maafkan Umi yang telah menyakitimu berulang kali, Nak," Herlina dalam hati, menahan gejolak rasa bersalah yang mengiris hatinya.
Nenek, kakek, ayah. Alina berseru ceria sambil melambaikan tangan kecilnya pada 3 sosok yang duduk di ruang tamu. Senyum lebar menghiasi wajahnya yang polos. Azarin menurunkan gadis kecil itu dari gendongannya, membiarkannya melesat menuju Din yang segera menyambutnya dengan pelukan hangat. Azarin, sementara itu, duduk di sofa berseberangan dengan Din, memandang adegan penuh kasih itu dengan senyum tipis. Ayah, ayah. Benal? Ya, kata Bunda. Besok kita mau ke Dubai. Tanya Alina penuh antusias, matanya berbinar menatap Din. Din mengangguk sambil melirik Azarin, yang spontan menunduk, menyembunyikan perasaan gugup. Boleh gak, Alina sama Bunda aja. Alina menatap Din dengan wajah memelas, membuat Azarin terkejut. Padahal sebelumnya, di kamar, mereka sudah sepakat untuk tidak menangis atau merengek. Din mengusap lembut pipi putrinya. Kalau Alina ikut sama Bunda, nanti bundanya kesusahan di sini, sayang. Lagi pula Bunda gak lama lagi menyusul kita. Tapi Alina mau sama Bunda. Alina menggembungkan pipinya, tampak kecewa. Din menarik napas panjang dan melirik Azarin, seolah meminta bantuan. Kita tanya Bunda, iya. Kalau Bunda setuju, Ayah juga setuju. Namun, sebelum Azarin sempat berkata apa-apa, Bu Mahira ikut bicara. Alina, dengerin nenek, iya. 5, ujarnya lembut. Bunda pasti nyusul, sayang. Alina bisa sabar, kan? Tapi, Alina masih mencoba berargumen, tetapi Bu Mahira segera menambahkan dengan senyuman. Bijak. Kalau Alina ingin sama Bunda di sini, nanti yang bantu hias rumah buat sambut Bunda siapa? Alina, kan anak hebat, pasti bisa bantu nenek dan ayah, iya. Alina terdiam, terlihat berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan semangat. Baiklah. Alina ikut ke Dubai, biar Alina bisa hias Kamal buat Bunda. Asyik. Serunya girang, membayangkan kesibukan barunya. Azarin tersenyum hangat di balik cadarnya, merasa lega melihat Alina kembali ceria. Di tengah percakapan itu, Herlina muncul dari dapur, mengundang semua orang untuk makan siang. Setelah sedikit menolak karena sungkan, keluarga Din akhirnya setuju. Mereka semua mengikuti Herlina ke ruang makan, dan Azarin berjalan di belakang dengan langkah berat. Jika bukan demi menghormati tamu, ia mungkin lebih memilih mengunci diri di kamar. Azarin memilih duduk di samping Alina, sementara Din duduk di depan Azarin, tetapi berdampingan dengan sang ibu dan ayahnya. Herlina sendiri mengambil tempat di samping Alina yang kini berada di tengah. Percakapan hangat pun mengalir, hingga Herlina mulai membahas pengajian yang akan diadakan 3 hari lagi dan dibalas Bu Mahira dengan doa agar diberi kelancaran. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat suara langkah terdengar. Alea muncul, menggandeng seorang pria berbadan tegap, tetapi memegang tongkat di sampingnya. Aku boleh ikut makan gak? Tanya Alea, menyapa dengan senyum lebar. Sementara Jenderal tampak sedikit canggung. Semua mata tertuju pada mereka. Namun, ekspresi lain dari Din dan Herlina menatap Alea dengan ekspresi terkejut, meski makna terkejutnya jelas berbeda. Jika Herlina terkejut karena tak menyangka kenekatan putrinya muncul dengan menggandeng Jenderal, lain halnya dengan Din yang terkejut karena Alea telah bebas dari penjara. Rahang Din mengetat, tatapannya begitu tajam. Sementara Azarin segera membuang muka, memilih fokus menyuapi Alina. Hatinya telah mati rasa, sehingga dia tak peduli dengan apapun yang terjadi. Boleh, nak. Silakan gabung, sahut Pak Argatama ramah, karena talk ada satu pun yang menjawab. Pria parubaya itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi berlebihan, mungkin karena tidak mengetahui ketegangan antara Alea dan Azarin.
Ini kakaknya Nak Aza, iya. Tebak Pak Argatama sambil tersenyum ramah, matanya menatap Aleya yang baru saja menarik kursi untuk sang jenderal. Aleya langsung merespons dengan sikap percaya diri. Iya, Om. Saya Aleya Humaira, katanya, sembari mengulurkan tangan. Pak Argatama menyambut uluran tangan itu dengan senyum hangat. Aleya kemudian beralih kepada Bu Mahira, yang meskipun sudah mendengar banyak cerita tentang Aleya dari putranya, tetap menyambut sapaan itu dengan tenang. Saya dengar, kamu dokter, iya? Tanya Pak Argatama lagi lembut, tetapi ada sorot mata yang penuh pengamatan.